Action! Selamat datang di IDB Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDB Media, teman-teman dimanapun Anda berada, para pemirsa semuanya, jumpa kembali dengan saya di acara Ngobos, Ngobrol Santai. Nah, hari ini saya akan ngobrol santai dengan salah seorang calon anggota Dewan DPR Provinsi di Maluku. Jadi sebelum itu kita sapa beliau dulu. Halo Bang. Ya, halo. Selamat sore ya. Sore. Ya Bang, sebelumnya nih teman-teman mungkin dari IDB Media, khususnya untuk masyarakat juga di Seram Utara Timur Kobi, Timur Seti, Seram Utara Raya, ada yang belum mengenal Abang, jadi saya persilakan untuk Abang untuk perkenalan dulu. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Selamat sore pemirsa semua. Nama saya Abdul Ghani Dato Kunsina. Kalau di Maluku Tengah atau di Maso itu lebih kenal dengan Ginola. Ya. Kebetulan saya Ketua PSI Kabupaten Maluku Tengah dan juga calon anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil 3 Maluku Tengah. Nah, itu perkenalan singkat dari Abang Ginola, yang biasa dipanggil di Abang Ginola. Nah, sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, and comment video kita agar kita lebih semangat bikin videonya. Teman-teman, mari kita beri satu pertanyaan untuk nih Abang Ginola. Bang, untuk visi misinya apa sih Bang untuk maju Bang? Kalau visi misi saya sebenarnya tidak beda jauh juga dengan teman-teman yang lain maupun dengan partai. Bagaimana melanjutkan agenda-agenda reformasi saya. Kalau saya, agenda-agenda reformasi 1999 itu bagaimana ada perubahan yang besar terhadap masyarakat kita. Itu dengan adanya otonomisasi ini, kita harus bagaimana lebih mendorong, memperjuangkan keadilan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal seperti Maluku. Ya, Bang, kalau untuk program-program nih Bang, program yang menjadi prioritas Abang ketika Abang terpilih nanti apa tuh? Saya pikir yang pertama ini kesehatan dan pendidikan ya. Kesehatan pendidikan. Kalau di kami PSI itu punya program besar itu kalau PSI menang BPJS gratis. Itu BPJS gratis. Ya di bidang kesehatan. Di pendidikan kita tahu bahwa di aspek pendidikan di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, kita masih tertinggal. Tertinggal jauh. Olehnya itu bagaimana ada kebijakan yang dirumuskan yang itu bisa diselaraskan dengan program-program kebijakan pendidikan di pemerintah seperti di Jawa dan sebagainya, sehingga target kita untuk pendidikan bisa maju itu bisa tercapai di Maluku. Ya, jadi program-program andalannya tentang kesehatan pendidikan ya Bang ya. Iya. Nah Bang, ini untuk khususnya untuk masyarakat untuk di wilayah Seram Utara nih. Ya. Nah, untuk Seram Utara Timur Kobi, Timur Seti, kan di sini komunitas itu banyak Bang. Ada dari Jawa, ada dari suku-suku lain. Nah, bagaimana Abang mencerminkan program-program Abang ini untuk mengcover semua kebutuhan komunitas ini? Kalau saya lihat di sini setelah beberapa hari turun Seram Utara, khususnya di Seram Utara Timur dan Seram Utara Kobi ya. Kobi dan Seti ya? Ya, Kobi dan Seti ini persoalan pertanian. Persoalan pertanian itu penting karena ini Seram Utara ini kan salah satu penyangga pertanian Maluku. Nah, ini harus benar-benar didorong oleh pemerintah sehingga kebutuhan pangan pertanian di Maluku ini itu bisa ada di Seram Utara, khususnya di Seti dan Kobi. Ya. Di samping itu banyak juga kreativitas dan potensi yang ada di Seram Utara Timur Seti dan Kobi ini, yang mungkin potensi pemudanya itu harus lebih dioptimalkan. Yang tentu itu membutuhkan adanya kolaborasi antara legislatif dengan eksekutif dalam rangka bagaimana bisa memberikan pembinaan atau pengembangan terhadap kepemudaan di wilayah Seram Utara, Seti maupun di Kobi. Nah Bang, bagaimana rencana Abang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal di dapil sini, di dapil Abang ini, terutama di sektor-sektor pertanian, perikanan, industri, kreatif, dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Bang? Kalau bicara ekonomi ini pada umumnya ya semua sama.
tapi terkait kembali lagi dengan potensi. Ya. Nah, potensi di Seram Utara Timur Seti dan Seram Utara Timur Kobi ini potensinya itu cukup menjanjikan. Nah, cukup menjanjikan, makanya itu perlu adanya pembinaan dari pemerintah, kemudian perhatian dari pemerintah dalam rangka bagaimana mengoptimalkan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan Seti ini sebagai penyangga, Ya. penyangga pertanian untuk wilayah Maluku, sehingga dengan itu maka ekonomi masyarakat di Timur Seti maupun Timur Kobi itu bisa Bisa maju. meningkat. Selain itu untuk aktivitas, saya pikir anak-anak muda sekarang milenial Ya. itu punya potensi sebagai penggerak ekonomi kreatif. Nah, Betul. itu sehingga tadi saya sampaikan bahwa anak muda ini juga jangan luput dari perhatian. Ya. Karena mereka ini bisa menjanjikan potensi ekonomi di masa depan. Ya kalau anak muda kayak kita gini mah bagaimana Bang? Ya, dengan membuat konten kreatif ini kan sudah bagian dari kreativitas ekonomi. Dan saya pikir bahwa ini harus didorong. Ya. Didorong, pemerintah harus lebih maksimal memperhatikan dan membina pengembangan ini. Karena ini menjanjikan buat anak muda ya. Oke Bang. Nah, untuk solusi konkret nih Bang untuk mengatasi pengangguran dan peningkatan lapangan kerja. Misalnya untuk di daerah Kobi dan Seti lah, Kecamatan Kobi dan Seti, seperti apa tuh Bang? Kalau di daerah atau khususnya untuk apa kabupaten lah, Kabupaten Maluku Tengah nih, kan dapilnya kan di Maluku Tengah nih Bang. Ya, kalau di Maluku Tengah, khususnya di Seram Utara Timur Kobi, yang saya lihat kan sudah anak muda sudah mulai dengan ekonomi kreatif. Nah, pemerintah harus membuat mungkin rumusan-rumusan program atau kegiatan di suatu wilayah sesuai dengan potensi. Itu. Jadi harus ada semisal misalnya pelatihan, kemudian bagaimana itu pengembangannya. Ya. Itu saya pikir Seperti yang harus BLK ya Bang. Ya, seperti pelatihan Balai tenaga Latihan kerja. ya. Karena dengan BLK ini keahlian dan kompetensi dari anak muda itu bisa dibina. Bisa dibina. Gitu. Ya. Sesuai dengan potensi yang mau digarap oleh anak muda. Ya. Oke Bang, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ya antara kota dan desa, apa solusinya dari Abang? Kalau di Timur Seti dan Timur Kobi, saya pikir otonomisasi level desa itu penting. Ya. Ada beberapa dusun ini harus didorong untuk menjadi negeri administratif, sehingga pemerataan pembangunan itu bisa ada. Misalnya saya lihat ini di Sari Putih, kemudian di Ager Ternate itu harus segera dimekarkan. Karena dengan pemekaran dusun menjadi desa, maka ini ada anggaran untuk pembangunan. Dengan demikian kesenjangan pembangunan, pemerataan pembangunan itu bisa terjadi di Seram Utara Timur. Karena lahan kita ini masih sangat luas. Masih sangat luas. Kita tidak bisa berfokus misalnya banyak dusun terus hanya dengan satu desa. Itu saya pikir nanti bisa menghambat. Sehingga solusinya adalah bagaimana mendorong pemekaran desa ya Bang. Pemekaran dusun menjadi desa. Dusun menjadi desa. Oke Bang, ini dari kemarin kan Abang sudah jalan nih dari Kecamatan Timur Kobi dengan Timur Seti. Nah, kalau menurut Abang isu-isu yang bisa diangkat, isu-isu dari Seram Utara Timur Kobi, Timur Seti yang bisa diangkat ke provinsi itu apa Bang? Isu-isu utama. Kalau saya yang tadi pertanian itu penting. Kita harus gelorakan Seram Utara Timur Kobi dan Seti ini sebagai penyangga pangan Maluku. Selain yang dikenal selama ini kan tentang sawah padi. Nah, sekarang juga sudah mulai muncul tanaman holti. Nah, melihat wilayah yang begitu luas, ini kan bisa dioptimalkan sebagai lahan-lahan pertanian. Tapi targetnya kita jadikan Seram Utara Timur Kobi dan Seti sebagai lumbung pangan Maluku. Ya, saya pikir harus sesuai dengan potensi daerah. Daerah. Jadi yang diangkat isu-isu tentang pertanian Bang. Nah nih Bang, seandainya nanti Abang diberikan amanah oleh rakyat duduk di kursi dewan, nah apa tuh strategi Abang untuk mengangkat aspirasi masyarakat? Untuk menjadi seorang wakil rakyat ini kan butuh kualitas. Siap ya. Butuh kualitas, butuh kemampuan untuk bagaimana bisa mengelaborasi aspirasi, kemudian kepentingan masyarakat. Kita tidak bisa jadi anggota dewan
hanya datang duduk, diam, dengar. Gitu. Ya. Makanya seorang calon anggota dewan itu sebelum mau menjadi wakil rakyat itu harus menyiapkan diri. Dan betul. saya yakin bahwa dengan kemampuan sedikit yang saya miliki, saya insya Allah mampu untuk berdiri di garda terdepan untuk menyuarakan kepentingan dan harapan masyarakat. Ya. Ya. Banyak kan persaingan hari ini untuk menjadi calon anggota dewan, kompetitor lain lah. Ya. Jadi untuk menyikapi itu seperti apa, Abang, untuk menyikapi kompetitor lain? Alhamdulillah sampai hari ini, di samping saya sebagai caleg, saya juga sebagai ketua partai, itu membangun relasi politik yang baik dengan sesama partai politik maupun sesama calon anggota dewan. Ya. Dan saya pikir bahwa politik itu kan tergantung kreativitas masing-masing. Betul. Dalam rangka meraih simpati masyarakat. Nah, tentu apa yang kita inginkan dari masyarakat harus kita sampaikan kepada masyarakat, tidak harus melalui black campaign dan sebagainya. Siap. Saya pikir itu. Ya, nih Bang, satu nih Bang untuk EDB Media. Ini kan kita ini EDB Media nih. Ya. Ini teman-teman muda yang punya kreatif, bikin konten-konten seperti ini. Nah, saran dan kesan dari Abang nih untuk EDB Media seperti apa Bang? Saya apresiasi sekali dan luar biasa anak muda itu sudah mulai membuat konten-konten kreatif seperti ini, video-video kreatif seperti ini, sehingga itu bagian dari pengembangan ekonomi kreatif anak muda. Saya juga ketua KNP Maluku Tengah. Siap, ya. siap. Jadi anak muda itu adalah tujuan utama saya. Ya. Bagaimana mereka tuh bisa maju, bisa didorong untuk bersaing dengan anak muda lain di daerah lain. Gitu. Sehingga dengan seperti ini, secara pribadi saya apresiasi dan ini patut didorong. Ya. Gitu. Dan kalau bisa menjadi daya tarik buat anak muda yang lain, sehingga bisa melakukan hal yang sama atau terlibat dalam konten-konten kreatif dan video-video kreatif seperti ini. Oke Bang. Ya. Nah Bang, ini bicara masalah PSI ini. Ya. Abang dari partai PSI. Ya. Nomor urutnya Bang. Nomor urut berapa? Partainya nomor urut berapa? Abangnya nomor urut berapa? Saya kebetulan nomor urut 1 di PSI untuk DPRD Provinsi Maluku, Dapil 3 Maluku Tengah, daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Ya. Oke teman-teman semuanya, pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, khususnya untuk masyarakat Seram Utara, Timur Kobi, Timur Seti. Nah itu tadi perbincangan saya dengan Abang Ginola, dan itu visi misi program-program beliau. Dan ketika masyarakat nanti cocok dengan program-program beliau, visi misi beliau, jangan lupa di tanggal 14 Februari coblos nomor berapa Bang? Nomor 1. Nomor 1 Partai PSI. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih Bang Ginola, terima kasih. Mohon maaf ketika kami ada salah-salah kata. Siap. Kami dari EDB Media, terima kasih semuanya, sampai jumpa.